Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Faiz. Saya akan menjelaskan tentang apa itu toharo. Apa itu toharo? Toharo adalah bersuci dari hadas dan najis. Toharo ini tidak sebatas membersihkan badan. Suci dari hadas berarti melakukannya dengan berwudu, tayamum, serta mandi. Sedangkan suci dari najis itu yaitu harus menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat. Toharoh memang sangat berkaitan dengan ibadah sholat sebagai salah satu syarat sah sholat, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, macam-macam toharoh. Yang pertama yaitu toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati, meliputi ria, iri, dengki, atau hal-hal yang lain. Yang kedua, toharoh hisiah. Toharoh hisiah adalah bersuci secara jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis maupun hadas. Untuk membersihkan dari najis atau hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, atau tayamum bila tidak ada air. Lalu pengertian hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang tidak suci secara maknawi atau tidak kelihatan mata. Contohnya seseorang yang sedang kentut. Nah, itu dianggap berhadas kecil dan tidak suci secara maknawi. Najis dapat membatalkan sholat, tetapi dapat membatalkan wudhu. Jenis hadas itu ada dua. Hadas besar. Hal-hal yang menyebabkan munculnya hadas besar adalah berhubungan suami istri, keluarnya sperma, mimpi basah, menstruasi, nifas, dan melahirkan. Hadas besar ini cuma dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi wajib. Hadas kecil, kalau hadas kecil itu terjadi akibat keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Orang pingsan itu sama saja dia berhadas kecil karena dia telah hilang kesadarannya. Cara menyucikan hadas kecil bisa dengan berwudu atau dengan tayamum bila tidak ada air. Oke, yang kedua adalah najis. Secara definitif, najis itu adalah sesuatu yang kotor dan dapat dilihat oleh mata. Contohnya najis ialah air kencing, kotoran hewan, dan sebagainya. Jenis najis itu ada tiga, yaitu najis mughalladho atau najis besar, najis mutawasito atau najis sedang, dan najis mukhafafah atau najis kecil. Contoh dari najis mughalladho adalah bila seseorang terkena air liur anjing. Nah, itu mensucikannya itu harus dengan membasuh bagian yang terkena itu dengan air sebanyak 7 kali. Yang salah satu basuhannya itu dicampur dengan tanah. Contoh najis mutawasito adalah air kencing, kotoran, nanah, ataupun darah. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan barang najisnya, kemudian menyiram area najis itu dengan bersih. Yang terakhir adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI. Cara mensucikannya itu cukup dengan menyiram saja dengan air. Syaratnya airnya harus lebih banyak daripada air kencing bayi yang tadi. Dan air itu mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Lanjut, alat-alat untuk toharoh. Untuk melakukan toharoh ada beberapa media yang bisa digunakan, yaitu air, debu yang suci, batu untuk istinja, dan lain-lain. Air sendiri dari segi hukum dibagi menjadi 5, yaitu air suci yang dapat mensucikan, contohnya air sumur, air hujan, air sungai, dan lain-lain. Yang kedua, air yang dapat mensucikan tapi makruh, contohnya seperti air yang dijemur di tempat logam, bukan emas. Yang ketiga, air tidak dapat mensucikan seperti air dari 2 kulah, air yang sifatnya berbah atau air teh, air kopi, air berbau, dan air yang diperoleh dari mencuri. Nah, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu hikmah toharoh.
Hikmah toharoh yang pertama adalah bersuci itu merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam itu mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Yang ketiga, menjaga kesehatan kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari wabah penyakit atau tersangknya penyakit. Yang keempat yaitu menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah, yaitu tidak hanya bersih tetapi mereka itu suci begitu. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.